Selanjutnya langsung saja ke topik unsur kimia tanah yang penting. Membahas tentang unsur kimia yang penting bagi tanaman, baik unsur hara makro maupun mikro. Unsur kimia merupakan nutrisi yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. PPT ini akan menjelaskan fungsi, kebutuhan, dan gejala kekurangan atau kelebihan dari masing-masing unsur kimia tanah. Oke, di sini ada unsur hara makro, di mana ada 6 unsur hara. Yang pertama ada nitrogen. Nitrogen berperan penting dalam pembentukan sel tanaman, jaringan, dan organ tanaman. Nitrogen berfungsi sebagai bahan sintesis klorofil, protein, dan asam amino. Terus yang kedua ada fosfor. Fosfor merupakan komponen penyusun dari beberapa enzim, protein, ATP, RNA, dan DNA. Yang dimana fosfor berperan dalam pertumbuhan benih, akar, bunga, dan buah. Terus yang ketiga ada kalium, di mana kalium berperan sebagai pengatur proses fisiologi tanaman seperti fotosintesis, akumulasi, translokasi, transportasi karbohidrat, membuka menutupnya stomata, atau mengatur distribusi air dalam jaringan dan sel. Terus ada kalsium. Kalsium berperan penting dalam pertumbuhan sel, menguatkan dan mengatur daya tembus serta merawat dinding sel. Kalsium berperan dalam proses pembelahan dan perpanjangan sel dan mengatur distribusi hasil fotosintesis. Yang kelima ada magnesium, di mana magnesium adalah aktivator yang berperan dalam transportasi energi beberapa enzim di dalam tanaman. Magnesium sangat dominan keberadaannya di daun, terutama untuk ketersediaan di klorofil. Yang keenam ada belerang, yang dimana belerang dibutuhkan tanaman dalam pembentukan asam amino, sistein, dan metionin. Belerang juga berfungsi sebagai aktivator, kofaktor, atau regulator enzim dan berperan dalam proses fisiologi tanaman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Firmando Tambunan. Baik, saya akan menjelaskan gejala kekurangan unsur hara makro. Dari nitrogen, gejala kekurangannya yaitu daun menguning, pertumbuhan terhambat, dan tanaman kerdil. Untuk unsur hara fosfor, kekurangannya daun tua menjadi keunguan, tepi daun menjadi coklat, pertumbuhan daun kecil. Kalium, daun seperti terbakar, tepi daun hangus, dan daun menggulung ke bawah. Kalsium, titik tumbuh lemah, perubahan bentuk daun mengkeriting, kecil dan rontok. Untuk magnesium, bermunculan bercak-bercak kuning di permukaan daun tua. Daun tua menjadi lemah dan mudah terserang penyakit. Dan yang terakhir, belerang. Daun muda menguning, pertumbuhan tunas terhambat, penurunan kandungan klorofil. Selanjutnya kembali lagi di sini bersama saya akan menjelaskan unsur kimia tanah. Apa aja sih yang ada di unsur kimia tanah? Salah satunya yaitu unsur hara mikro. Di unsur hara mikro sendiri ada beberapa zat. Salah satunya ada besi atau dikenal dengan Fe, mangan dengan simbol Mn, boron dengan simbol B, dan molibdenum dengan simbol Mo. Besi berperan dalam pembentukan klorofil dan proses fotosintesis. Besi juga berperan sebagai pembawa elektron pada proses fotosintesis dan respirasi. Yang kedua ada mangan, berperan dalam fotosintesis dan metabolisme nitrogen. Mangan juga berperan sebagai koenzim, sebagai aktivator beberapa enzim respirasi dalam reaksi metabolisme, nitrogen, dan fotosintesis. Selanjutnya yang ketiga yaitu boron. Boron memiliki kaitan erat dengan proses pembentukan, pembelahan, dan diferensiasi, dan pembuatan dari tugas sel. Boron diangkut dari akar ke tajuk tanaman melalui pembuluh silet. Yang keempat ada molibdenum atau Mo, bertugas sebagai pembawa elektron untuk mengubah nitrat menjadi enzim. Molibdenum juga berperan dalam fiksasi nitrogen. Adapun kekurangan dari unsur hara mikro ini sendiri, besi memiliki kekurangan daun muda tampak putih karena tulang klorofil. Mangan menguningnya bagian daun di antara tulang-tulang daun, sedangkan tulang daun itu sendiri tetap berwarna hijau. Boron, daun berwarna lebih gelap dibandingkan daun normal, tebal, dan mengkerut. Untuk molibdenum memiliki kekurangan
Daun berwarna lebih gelap dibandingkan daun normal, tebal, dan mengkerut. Selain kekurangan dari masing-masing zat unsur hara tersebut juga memiliki kelebihannya masing-masing. Seperti Fe, kelebihannya pemberian pupuk dengan kandungan Fe tinggi menyebabkan nekrosis yang ditandai dengan munculnya bintik-bintik hitam pada daun. Menjelaskan tentang unsur mikro lainnya. Yang pertama, tembaga atau cuprut Cu yang berfungsi untuk pembentukan klorofil. Kekurangan dari tembaga, daun berwarna hijau kebiruan, dan kelebihannya tanaman tumbuh kerdil. Selanjutnya ada zen atau zik atau z yang bersimbol Jn diperlukan dalam sintesis protein dan hormon pertumbuhan. Kekurangan zen, pertumbuhan lambat, jarak antar buku pendek, dan kelebihannya seng tidak menunjukkan dampak nyata. Habis itu klor atau Ci, klorofil diperlukan untuk osmosis dan keseimbangan ionik sel di bagian regulasi energi. Juga memainkan peran dalam fotosintesis. Kelebihannya terlihat dalam osmosis atau pergerakan air atau zat terlalu dalam sel. Dan yang kekurangannya dapat menimbulkan gejala pertumbuhan yang kurang normal, terutama pada tanaman sayur-sayuran. Dan yang keempat, natrium atau yang bersimbol Na berperan dalam osmosis atau pergerakan air dan keseimbangan ion pada tumbuhan. Kelebihan natrium terlihat dalam osmosis atau pergerakan air dan keseimbangan ion pada tumbuhan. Kekurangannya, daun-daun tanaman ini menjadi hijau tua dan tipis, tanaman menjadi cepat layu. Selanjutnya, colbat atau CO berfungsi untuk paksasi nitrogen dalam penyerapan unsur N atau nitrogen. Kelebihan colbat jauh lebih tinggi untuk paksasi nitrogen daripada amonium gizi. Kekurangannya mengurangi pembentukan hemoglobin dan fiksasi nitrogen. Selanjutnya, silikon atau bersimbol Si tersimpan dalam dinding sel yang mengakibatkan sifat mekanis sel yaitu kaku dan elastis. Kelebihan silikon yaitu dapat meningkatkan hasil melalui peningkatan efisien fotosintesis dan mengedukasi ketahanan terhadap hama dan penyakit. Kekurangannya dapat mengakibatkan tanaman menjadi mudah terserang penyakit. Dan nikel atau bersimbol Ni, nikel berfungsi sebagai aktivitas urensi atau enzim yang berperan dalam metabolisme nitrogen untuk pemrombakan uren. Kelebihan nikel diperlukan untuk enzim untuk menguraikan uren dalam pembebaskan nitrogen ke dalam bentuk yang dapat digunakan untuk tanaman. Kekurangan nikel dari unsur nikel pada tanaman akan menimbulkan kegagalan dalam menghasilkan benih yang layak. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Amel. Kesimpulan, unsur hara merupakan nutrisi penting bagi tanaman. Ketersediaan unsur hara yang lengkap dan seimbang sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan bagi tanaman yang optimal. Kekurangan atau kelebihan unsur hara dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Rekomendasi untuk memastikan tanaman mendapatkan nutrisi yang cukup, penting untuk melakukan analisis tanah dan daun secara berkala. Berdasarkan hasil analisis, dapat ditentukan jenis dan jumlah pupuk yang dibutuhkan tanaman. Pemberian pupuk yang dapat membantu tanaman tumbuh dengan baik dan menghasilkan produk yang berkualitas.